Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Astrilandari dari kelompok 10 yang beranggotakan Dea Audina Saputri, kemudian Irma Novita Firdaus, Miftahul Hidayati, dan Siti Jumaroh. Di sini kami akan membacakan laporan hasil asesmen anak berkebutuhan khusus, khususnya bagi anak autis. Pengertian asesmen anak autis, istilah asesmen berasal dari bahasa Inggris, yaitu asesmen yang berarti penilaian terhadap suatu keadaan. Menurut Liner, asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Mulyono 1999. Kemudian, menurut Anisko 1999, asesmen dilakukan berkenaan dengan pemberian informasi kepada teman sejawat, teman guru, pencatatan pekerjaan yang telah dilakukan oleh anak-anak didik, pemberian bantuan terhadap anak untuk meninjau kemajuan pembelajarannya. Berdasarkan para ahli tersebut, pengertian asesmen adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang kompetitif dan akurat pada individu anak autis yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan intervensi, yakni dengan melakukan program layanan bantuan baginya. Kemudian informasi yang dihimpun adalah faktor-faktor protektif yang terdapat pada individu anak tersebut. Selanjutnya saya Dea Audina Putri Septiani. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anak autis. Karakteristik atau ciri khas yang tampak pada perilaku anak autis antara lain anak tampak seperti tulis, sulit berbicara, atau pernah berbicara tetapi kemudian sirna. Yang kedua, anak tidak dapat mengikuti jalan pikiran orang lain. Kadang-kadang anak berperilaku yang dapat menyakiti dirinya sendiri. Yang ketiga, anak tidak mempunyai empati dan tidak tahu apa reaksi orang lain atas perbuatannya. Yang keempat, pemahaman anak sangat kurang, sehingga apa yang ia baca sukar dipahami. Misalnya, dalam bercerita kembali dan soal berhitung yang menggunakan kalimat. Yang kelima, kadangkala anak mempunyai daya ingat yang sangat kuat, seperti dalam perkalian, kalender, dan sebagainya. Yang keenam, dalam belajar, anak lebih mudah memahami dengan menggunakan gambar-gambar atau visual learning. Yang ketujuh, anak belum dapat bersosialisasi dengan teman sekelasnya, seperti sukar bekerja sama dalam kelompok, anak sebayanya, bermain peran, dan sebagainya. 8. Kesulitan mengekspresikan perasaannya, seperti suka marah, mudah frustasi bila tidak dimengerti, dan dapat menimbulkan tantrum atau ekspresi emosi dalam bentuk fisik yang tidak terkendali. Yang kesembilan yaitu memperlihatkan perilaku stimulasi diri seperti bergoyang-goyang, mengepakkan tangan seperti burung, berputar-putar, serta mendekatkan mata ke pesawat televisi. Selanjutnya, saya Irma Novita Firdaus akan membacakan data hasil asesmen siswa autis. Berikut ini adalah hasil asesmen salah satu anak di sekolah SLBNY antara lain. Yang pertama ada data identitas anak, nama Bima Saputra, tempat tanggal lahir Kalianda 19 November 2008, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, nama sekolah SLBNY, kelas 3, alamat Kayubi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Identitas orang tua, yang pertama ada ayah, nama Budiman, umur 37 tahun, agama Islam, status ayah kandung, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pokok wira swasta, alamat Kayubi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya ada ibu, nama ibu Ulansari, umur 35 tahun, agama Islam, status ibu kandung, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pokok ibu rumah tangga, alamat Kayubi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Asesmen umum A. Fisik. Yang pertama, siswa memiliki anggota gerak langsung. Yang kedua, anggota gerak berfungsi secara baik. Yang ketiga, siswa cenderung suka bergerak atau hiperaktif. Yang keempat, ekspresi muka kurang hidup dan gerak-gerik kurang tertuju. Yang B. Kognitif. Yang pertama, siswa hanya mampu mengucapkan kalimat-kalimat sederhana seperti ayah atau ibu. Yang kedua, pemahaman siswa sangat kurang sehingga yang ia baca kurang dipahami, misalnya dalam bercerita kembali dan soal berhitung yang menggunakan kalimat. Yang keempat, siswa cenderung mudah memahami sesuatu dengan media gambar. Yang C. Interaksi sosial. Yang pertama, siswa tidak tertarik untuk bermain bersama teman atau lebih suka menyendiri. Yang kedua, tidak ada atau sedikit kontak mata atau menghindari tatap mata. Yang ketiga, siswa tidak mampu mengadakan hubungan emosional sehingga timbal balik seperti turut merasakan kesedihan atau kegembiraan orang lain. Yang keempat, siswa senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan, misalnya bila ingin digaruk tangannya. Yang D. Komunikasi. Yang pertama, siswa tidak merespon ketika dipanggil. Yang kedua, siswa tidak memperhatikan ketika diajak bicara. Yang ketiga, siswa sering menggunakan bahasa aneh-aneh yang diulang-ulang. Yang keempat, senang meniru atau membeo atau esholalia. Yang E. Emosi. Yang pertama, siswa terkadang suka menyakiti diri sendiri atau orang lain ketika sedang marah. Yang F. Sensoris. Yang pertama, siswa apabila mendengar sesuatu yang keras langsung menutup telinganya. Saya Siti Jumaro akan melanjutkan materi tentang keluhan guru. Guru mengalami kesulitan untuk mengajarkan sesuatu pada bidang akademik dan keterampilan. Karena siswa memiliki mobilitas yang tinggi, siswa cenderung ingin semuanya sendiri. Contoh, membuang sampah di tempat sembarangan. Kegiatan sehari-hari siswa di sekolah hanya berjalan-jalan. Apabila siswa tidak diawasi, kadang dapat berjalan keluar dari lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, masalah yang dihadapi siswa. Masalah yang dihadapi siswa adalah mobilitas yang tinggi sehingga siswa sulit diarahkan belajar di dalam kelas. Selanjutnya, respon dan kontak mata yang dimiliki siswa sangat rendah ketika berkomunikasi. Kemudian, kemampuan motorik harus masih belum terasa tinggi dengan baik. Contoh hal yang dialami yaitu mewarnai. Selain itu, penguasaan keterampilan bina diri masih rendah, yaitu ketika memakai sepatu, makan masih dengan bantuan orang tua. Fokus permasalahan. Masalah yang diangkat adalah masalah mobilitas yang tinggi di luar kelas, respon dan kontak mata yang rendah, motorik halus, kesadaran kebersihan yang rendah, cenderung sampah sembarangan, dan keterampilan bina diri. Kesimpulannya yaitu dari data yang didapat, disimpulkan bahwa tujuan asesmen terhadap anak autis adalah untuk memusatkan perhatian dengan menghimpun informasi sebanyak-banyaknya terhadap permasalahan-permasalahan anak, kelemahan dari faktor protektif, kekuatan yang dimiliki oleh individu atau autis, dalam rangka melakukan penyaringan diagnosis, evaluasi atas investasi dan riset terhadap kegiatan asesmen itu sendiri. Dalam kegiatan sehari-hari, dari data di atas dapat dikatakan siswa autis mengalami beberapa hambatan, baik itu dari segi kognitif, interaksi sosial, komunikasi, emosi, dan serta sensoris. Sarannya, yang pertama, pelaksanaan asesmen hendaknya memfokuskan kepada informasi yang relevan, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, pelaksanaan asesmen ABK hendaknya menggunakan kolaborasi antara tim ahli dengan orang tua, sehingga hambatan yang dialami oleh anak dapat diketahui dan dipahami dengan jelas. Sekian, terima kasih.